Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kalimat ya. Eh, Tidak hanya materi kalimat saja, jadi ketika saya menjelaskan materi kalimat, saya juga akan menjelaskan di dalamnya juga akan menjelaskan mengenai materi klausa. Oke, yang pertama ada definisi kalimat. Di sini ada 3 tokoh ya. 3 tokoh yang menjelaskan mengenai kalimat. Jadi yang pertama ada Ramlan menyebutkan bahwa kalimat merupakan satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun ataupun naik. Kemudian Sultan Takdir Ali Sabana menyebutkan bahwa kalimat merupakan satuan kumpulan kata yang terkecil ya, kumpulan kata yang terkecil yang mengandung pikiran lengkap. Kemudian Parera menyebutkan bahwa kalimat merupakan sebuah bentuk ketatabahasaan yang maksimal yang tidak merupakan bagian dari sebuah konstruksi ketatabahasaan yang lebih besar dan lebih luas. Oke ya, kemudian di sini ada jenis-jenis kalimat. Yang pertama berdasarkan makna, ya. Ini dibagi menjadi 4 gitu ya. Ada kalimat deklaratif, imperatif, interrogatif, dan eksklamatif. Ini sebenarnya sudah kalian peroleh mulai dari sekolah dasar gitu ya. Yang pertama, kalimat deklaratif atau disebut dengan kalimat berita. Ini merupakan kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu kepada pembaca ataupun pendengar. Biasanya diakhiri oleh tanda baca titik gitu ya. Contohnya ada 2 kalimat itu ya yang merupakan kalimat berita. Yang pertama, kemarin ada tabrakan di Jalan Manggis. Kemudian yang kedua, Ibu Ilmilda mempunyai putra yang bersekolah di IKIP PGRI Madiun. Gitu. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat berita gitu ya. Jadi isinya memberitahukan sesuatu kepada pembaca atau mendengar dan biasanya ditandai dengan cirinya diakhiri dengan penggunaan tanda titik. Oke, kemudian yang kedua, berdasarkan maknanya ya tadi ada kalimat imperatif. Imperatif itu disebut juga dengan kalimat perintah. Berarti kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya ini ditandai dengan penggunaan tanda seru ya. Contohnya gitu ya. Bersihkan halaman itu. Nah, ada tanda serunya. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas ini segera gitu juga ada tanda serunya gitu ya. Jadi memberikan perintah, melakukan sesuatu, kalimat imperatif atau kalimat perintah dan cirinya ditandai dengan penggunaan tanda seru. Oke, kemudian jenis yang ketiga berdasarkan maknanya ada yang disebut dengan kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya, berarti isinya menanyakan sesuatu ataupun seseorang. Dan cirinya ditandai dengan penggunaan tanda tanya ya, diakhiri dengan adanya penggunaan tanda tanya. Selain itu juga ditandai dengan adanya penggunaan kata tanya ya. Contohnya ada 2 itu, apakah dia akan datang? Kemudian tanda tanyanya. Kemudian yang kedua, bagaimana kabar ibumu? Nah, itu ya contoh dari kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oke, kemudian yang keempat ya, ini ada yang disebut dengan kalimat eksklamatif atau disebut juga dengan kalimat interjeksi ya. Ini biasanya merupakan kalimat yang menyatakan perasaan kagum atau heran. Nah, cirinya ini ditandai dengan adanya penggunaan kata-kata eksklamatif. Contoh kata eksklamatif itu alangkah, bukan main, betapa, apalagi ya, wah, wow, amboy gitu. Jadi kata-kata yang menyatakan kekaguman ataupun keheranan. Dan kemudian selain itu juga dia kalimat eksklamatif ini biasanya diakhiri dengan tanda seru ya. Bedanya dengan yang kalimat perintah kan juga ditandai dengan tanda seru. Kalau kalimat eksklamatif selain tanda seru ada tadi kata-kata eksklamatif atau kata-kata yang menyatakan kekaguman atau keheranan. Contohnya ya, ada 3 kalimat di situ. Yang pertama, alangkah cantiknya gadis itu. Kemudian yang kedua, bukan main bebasnya pergaulan mereka. Ada kata bukan main di situ ya. Kemudian yang ketiga ada kalimat betapa bodohnya anak itu. Nah, itu contoh-contoh kalimat eksklamatif. Jadi berdasarkan maknanya, jenis kalimat itu dibagi menjadi 4. Ada kalimat yang pertama tadi ada kalimat berita atau kalimat deklaratif, kemudian ada kalimat perintah atau disebut juga dengan kalimat imperatif. Yang ketiga ada kalimat tanya atau kalimat interrogatif, dan yang keempat ada kalimat eksklamatif atau kalimat yang menyatakan rasa kagum ataupun rasa heran.
Oke, kemudian penjenisan kalimat yang kedua, kalau tadi yang pertama berdasarkan makna, yang kedua ini berdasarkan bentuk, ya. Ini juga sudah kalian pelajari juga, mulai dari tingkat SD, SMP, sampai SMA, ya. Bolak-balik ya, ini aja yang dibahas sampai kuliah pun juga kalimat ini yang akan dibahas gitu ya. Jadi berdasarkan bentuknya ada 2 kalimat ya jenisnya. Yang pertama ada kalimat tunggal dan yang kedua ada kalimat majemuk. Jadi kalau kalimat tunggal itu merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa. Ya, kalau kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa. Itu ada contohnya ya, mungkin kalian masih bingung. Jadi sebelum saya jelaskan mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk, setelah ini akan saya jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan klausa, ya, dan bagaimana cara menganalisis klausa, ya. Jadi intinya kalau kalimat tunggal, tunggal itu satu berarti satu klausa. Kalau kalimat majemuk berarti dia terdiri dari banyak klausa. Oke ya, sebelum masuk ke kalimat tunggal dan kalimat majemuk, saya akan menjelaskan mengenai klausa ya. Jadi kalau klausa ini pengertiannya merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat ya. Jadi satuan klausa terkecil itu subjek dan predikat. Baik disertai oleh objek, pelengkap, keterangan ataupun tidak. Jadi bisa disertai oleh objek, pelengkap ataupun keterangan ya. Jadi bisa disertai atau tidak gitu. Nah, inti dari klausa, jadi kalau saya mau menganalisis klausa, ya tadi kan klausa satuan gramatikal yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Tapi ada kalanya hanya predikat saja, jadi subjeknya mengalami pelesapan. Jadi inti dari klausa itu adalah predikat. Biasanya kalau saya mau menganalisis klausa, jadi ada kalimat, kemudian saya mau menganalisis ada berapa jumlah klausa dalam kalimat tersebut. Pasti saya melihat ada berapa jumlah predikatnya. Jadi kalau predikatnya ada satu, berarti klausanya pasti juga ada satu. Predikatnya ada 3, klausanya juga pasti ada 3. Ya, jadi klausa ini analisisnya bergantung pada analisis fungsi sintaksis. Ya, kalau kemarin frasa kan juga, ya kan, frasa itu juga bergantung pada analisis fungsi sintaksis ya. Klausa juga seperti itu. Nanti kalau kalian salah menentukan subjek, predikat, objek, pelengkap keterangannya pun juga akan salah untuk menentukan klausa. Ya, jadi yang perlu diingat tadi klausa, inti klausa itu ada predikat. Kalau mau menganalisis berapa jumlah klausa dalam kalimat, dihitung saja berapa jumlah predikatnya. Oke, contohnya ya, kalau klausa yang terdapat kalimat tunggal selalu berjumlah 1. Kalimatnya tunggal, pasti klausanya jumlahnya 1. Contohnya, ibu menyetrika baju. Kita analisis terlebih dahulu fungsi sintaksisnya untuk menganalisis klausa. Subjeknya ibu, predikatnya menyetrika, objeknya baju. Oke kan? Berarti pola fungsi sintaksisnya ada SPO. Ada berapa predikat? Ada 1 predikat. Berarti ada 1 klausa. Klausanya apa? Klausanya ibu menyetrika baju. Diingat ya, predikat hanya untuk menganalisis atau menunjuknya jumlah klausa, bukan klausanya, hanya jumlah klausa. Ya, jadi kalau dalam kalimat tunggal yang perlu kalian ingat secara visual, antara kalimat dan klausa itu secara visual sama. Kalimatnya ibu menyetrika baju, berarti klausanya juga sama, ibu menyetrika baju, ya. Itu contoh yang klausa dalam kalimat tunggal. Oke, kemudian tadi sudah saya berikan contoh klausa dalam kalimat tunggal. Sekarang saya akan memberikan contoh mengenai klausa yang terdapat dalam kalimat majemuk. Yang namanya majemuk kan lebih dari 1. Berarti kalau ditanya berapa jumlah klausa dalam kalimat majemuk, pasti juga jumlahnya lebih dari 1. Kalimat majemuk itu apa? Kalau kalian masih ingat ya, biasanya ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi atau kata hubung. Contohnya ya ada kalimat adik belajar dan kakak bermain. Ada konjungsi dan. Jadi kalau saya mau menentukan ini termasuk kalimat tunggal atau kalimat majemuk, yang pertama kali saya lihat ada nggak konjungsinya. Kalau tidak ada konjungsinya, tidak ada kata hubung, berarti dia bukan merupakan
kalimat majemuk. Tapi kalau ada kata hubungnya, ada konjungsinya, pasti merupakan kalimat majemuk. Berarti klausanya pasti lebih dari satu, ya. Sekarang ada contoh, adik belajar dan kakak bermain, ada konjungsi dan. Ditulis saja dan diidentifikasi terlebih dahulu itu sebagai konjungsi. Oke, kemudian bagian yang digabungkan oleh dan, ya, kita analisis fungsi sintaksisnya. Ada adik belajar, ada kakak bermain. Oke, adik belajar kita analisis, adik sebagai subjek, belajar sebagai predikat. Kemudian kakak bermain, kakak sebagai subjek, bermain sebagai predikat. Jadi ya, selain kalian menentukan tadi klausanya pasti lebih dari satu, kalau kalimat majemuk pasti predikatnya juga lebih dari satu, ya. Nah, dalam contoh tersebut berarti ada dua klausa. Klausanya ada yang pertama, tadi kan sudah saya jelaskan toh, kalau menganalisis fungsi sintaksis dilihat jumlah klausanya. Dalam contoh ada dua, dilihat jumlah predikatnya. Dalam contoh ada dua predikat, ada predikat belajar dan ada predikat bermain, berarti ada dua klausa. Jadi klausanya yang pertama adalah adik belajar, klausa yang kedua kakak bermain. Oke, ini ya ada contoh 8 kalimat gitu ya, kita analisis ya, termasuk kalimat tunggal atau kalimat majemuk gitu. Yang nomor 1 itu ada konjungsi tetapi, berarti ada konjungsinya, berarti merupakan kalimat majemuk ya. Nah, ada dua klausa, berarti ada klausa yang pertama rumah itu bagus, kemudian klausa yang kedua pekarangannya tidak terpelihara. Begitu juga dengan yang nomor 2, 3, dan 4 itu juga merupakan kalimat majemuk ya, karena ada konjungsinya. Konjungsinya saya cetak tebal ya. Nomor 2 berarti ada konjungsi lalu. Kalau ada konjungsi lalu berarti ada dua ada dua klausa. Ia segera masuk lalu berganti pakaian ya. Kemudian yang ketiga, adik belajar sedangkan kakak bermain, ada konjungsi sedangkan, berarti ada dua klausa ya. Yang pertama, klausa pertama adik belajar, klausa yang kedua kakak bermain. Yang nomor 4, gadis itu cantik dan pria itu tampan, ada konjungsi dan, berarti juga merupakan kalimat majemuk. Klausa pertama gadis itu cantik, klausa kedua pria itu tampan. Kemudian nomor 5, 6, 7, 8 diidentifikasi, tidak ada kata tidak ada konjungsinya, tidak ada kata hubungnya, berarti merupakan kalimat tunggal ya. Jadi nomor 5, kalimat ayahnya membeli baju baru, klausanya juga sama. Ayahnya membeli baju baru. Nomor 6, beliau menjadi ketua koperasi. Kalimatnya itu ya. Berarti klausanya juga sama. Tadi kan secara visual sama. Kalau kalimat tunggal antara kalimat dan klausa secara visual sama, ya. Beliau menjadi ketua koperasi juga klausanya. Nomor 7, dia tidur di kamar depan. Berarti klausanya juga dia tidur di kamar depan. Begitu juga dengan yang nomor 8. Ya. Jadi kalau tadi mau menentukan jumlah klausa, pertama tentukan terlebih dahulu jenis kalimatnya. Kalau sudah jenis kalimatnya ya, kemudian kalian tentukan fungsi sintaksis. Ya, fungsi sintaksis, kemudian dihitung jumlah predikatnya. Kalau predikatnya ada 2, berarti ya klausanya ada 2. Predikatnya hanya ada 1, berarti klausanya juga hanya ada 1. Itu tadi ya penjelasan saya mengenai kalimat dan klausa. Nanti di materi selanjutnya saya akan lebih detail lagi karena saya akan menjelaskan mengenai kalimat majemuk ya. Kalau kalian masih ingat, kalimat majemuk ada kalimat majemuk setara dan ada kalimat majemuk bertingkat. Oke ya, itu tadi materi yang saya sampaikan mengenai kalimat dan sekaligus juga saya menjelaskan mengenai klausa. Semoga bisa kalian pahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.